Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 4 Januari 2026 disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, baik paduan suara, vokal grup, solo, diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Yang kedua, setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Informasi kehadiran jemaat adalah sebagai berikut. Ibadah pagi, Minggu 28 Desember 2025, 191 orang. Ibadah sore, Minggu 28 Desember 2025, 62 orang. Ibadah akhir tahun, Rabu 31 Desember 2025, 399 orang. Ibadah tahun baru, Kamis 1 Januari 2026, 214 orang. Sehubungan dengan musim libur, Natal dan Tahun Baru, maka ibadah subuh telah ditiadakan mulai hari Minggu 21 Desember 2025 sampai 18 Januari 2026. Dan untuk pembukaan tahun pelayanan akan dimulai pada hari Minggu 11 Januari 2026. Demi kelancaran dan kenyamanan serta ketitipan ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk satu, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. 2, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. 3, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. 4, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan teruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Kantoria, Paduan Suara, juga kepada Samas Analengkong yang memimpin ibadah di sore hari ini. Juga admin, tim multimedia, organis, sopir bis, dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas, serta pengisi pujian. Demikian warta Minggu sore hari ini. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Shalom. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Untuk mengawali ibadah di sore hari ini, jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Suara Gembira 4 ayat 1, 2, dan 3. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita menyanyi dalam nyanyian rohani 4 ayat 4, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami mengaku segala kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan kami Bapa, menyakiti istri kami, menyakiti suami kami, menyakiti anak-anak kami, menyakiti sesama kami Tuhan, menyakiti sesama rekan sekerja kami. Biarlah Bapa mau ampuni salah dan dosa kami, dan kami percaya dengan kuasa darah anak domba, dengan bilur-bilur kasih-Mu mengampuni akan segala salah dan dosa kami Bapa. Amin. Kita menyanyi nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 3 di depan mata Yesus. Berita anugerah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayatnya yang ke-37b. Suara Gembira 52 ayat 1 dan 3. Janganlah tunggu, mari segera Tuhan memberi
Yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan iman dan saya jemput kita sekalian bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 ayat 1, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Silakan duduk. Kita akan dengarkan duet Saudara Nadia dan Suita, dipersilakan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the
people sing, the people sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hosanna. Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami terfokus kepada pelayanan-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba yang akan mengaktakan firman-Mu, hamba lemah, hamba penuh kekurangan, namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba untuk mengaktakan firman-Mu di saat ini Bapa. Biarlah Bapa kami hanya fokus kepada pelayanan akan berita firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan membacakannya, Ibu Bapak mengikuti dari Alkitab masing-masing. Abram dan Lot berpisah. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kandang domba, kawanan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku, jika engkau ke kiri,
aku ke kanan, jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lembah itu sampai ke Soar, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Manre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Sehat semua kah? Kelihatannya senyumnya masih manis-manis karena masih merasakan tahun baru, baju baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita dengan tema Allah peduli kita seperti Allah peduli Abram dan Lot. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ini berbicara dua tokoh, Abram dan Lot. Abram adalah bapak orang percaya. Kalau Lot yang kita tahu, Lot itu sangat familiar dengan Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya lanjut, kita belajar dulu tentang apa hubungan Abraham dan Lot, supaya enak. Kita bisa baca di dalam Kejadian 11 ayat 27. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak Abram, Nabot, dan Haran. Haran mempunyai anak Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi saudara-saudara, berarti kita sudah tahu ya, Lot ini adalah ponakan daripada Abram. Karena bapak daripada Lot itu kakak adik dengan Abram. Nah, ketika Lot itu masih kecil, dia tinggal bersama-sama dengan Abram karena orang tuanya sudah meninggal. Lagian Abram itu belum mempunyai anak dengan Sarai. Mereka belum mempunyai anak, jadi dia mengambil Lot bersama-sama dengan dia, hingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, pasti di mana ada Abram, di situ juga ada Lot. Dan kita bisa baca bersama-sama bahwa Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb
dengan istrinya dan segala miliknya. Lot juga bersama-sama dengan dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel. Tempat kemahnya pada mula berdiri antara Betel dan Ai, dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu Abram itu sangat kaya. Dia sangat kaya, mempunyai ternak yang banyak, punya emas, punya perak, dan lain sebagainya. Namun ketika Tuhan memanggil Abraham, dia harus pindah dari Ur Kasdim ke tanah yang ditujukan oleh Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia nurut loh. Kalau kita ya sebagai manusia ya, tapi bukan di sini. Kalau kita sudah merasa kita sudah kaya, semuanya sudah kita miliki, ngapain? Betul tidak? Ngapain? Saya sudah aman, sudah damai, saya sudah sejahtera di tempat ini, ngapain saya mau pindah-pindah lagi? Tapi beda dengan Abram. Dia adalah bapa yang sangat setia, bapa yang percaya, bapa yang sangat beriman bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dan di dalam kehidupannya dia juga ada Lot yang bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran kita lihat bahwa ketika kita bergaul dengan orang baik, hidup kita kan baik. Ketika kita melihat orang yang hidupnya tidak baik, kita bergaul dengan dia, apa yang kita dapat? Sama dengan dia. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 6, tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Jadi saudara-saudara, tempat yang ditinggali oleh Lot dan Abram itu sangat sempit. Tidak cukup, bayangkan harta yang lembu segala macam, emas, perak yang dimiliki itu segitu banyaknya, sampai tempat yang sebesar itu pun tidak bisa lagi untuk harta Lot dan harta Abram itu bisa ada di satu tempat itu. Sehingga saudara-saudara, ayatnya yang ke-7 berkata, lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot pada waktu itu. Orang Kanaan dan orang Feris tinggal juga di situ. Saudara-saudara, karena kekurangan tempat hingga gembala-gembala yang ada itu saling bertentangan. Mereka itu saling bertentangan, saling memperebutkan tempat. Di mana harta dari kedua ke Abram dan Lot itu untuk di tempat, sampai mereka bertengkar saking tidak ada tempatnya. Lalu ayat 8, berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Sungguh luar biasa dan sungguh bijaksana Abram. Dia melihat bahwa akan terjadi kekacauan. Dia melihat akan terjadi perkelahian antara gembala dan gembala, hingga dia dengan lembut memanggil Lot untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada gembala-gembala. Kalau kita zaman sekarang, kalau gembala satu datang di tong, ibu ini satu nih dia ini begini-begini, teman yang satu juga sama, dia begini-begini, dia begini-begini. Kita tidak terkadang kita tidak seperti Abram. Dia fokus pada pendamaian. Dia tidak mau fokus dengan masalah. Kalau kita sekarang masalah satu ditambah lebih lebar lagi, bila perlu nanti diselesaikan di mana? Kantor polisi. Karena apa? Selalu menomorsatukan
egois. Oh kalau saya, kalau hal itu, kalau saya tidak, saya AA, BB. Yang satu juga, oh tidak, saya juga AA. Tidak akan dapat titik temu untuk bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Abram itu dia tuh sangat bijaksana. Sebagai orang yang beriman, dia panggil si Lot, mari sini. Kalau mau pikir ya secara manusia, ngapain kau anak ingus? Harus saya yang panggil kau. Harusnya kau yang harus mati, saya sebagai kopu om. Yang kas besar kau, yang kau kas harta kau, yang kau bikin kau jadi seperti ini. Tapi Lot tidak. Karena dia fokus kepada kedamaian. Dia tidak mau ada pertengkaran di antara mereka berdua. Dan lanjut saudara-saudara. Ayatnya yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Sohar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Saudara yang terkasih, yang ada di dalam keluarga, apakah ada seperti Abram? Dia panggil Lot, dia suruh Lot, kau pilih mana yang kau suka. Di mana yang kau mau, di situ kau pilih mana yang kau mau. Dan Lot ini begitu serakah, dia tidak memikirkan dia punya om, yang sudah seperti saya katakan tadi. Dia tidak menghargai dia pu om. Kalau kejadiannya contoh ada di Kitong. Oh, kau ini anak sepanggal saja baru kau mau urus saya ini yang besarkan kau. Oh, kau lewat anak. Nah, dengan bijaksananya si Abram, dia suruh Lot memilih. Lot memilih mana yang kau mau. Mana yang kau mau itu yang kau ambil. Dan ketika Lot memandang tanah Yordan, di situ subur banyak airnya, dia memilih itu. Padahal Allah telah berfirman bahwa tempat itu akan diberikan kepada Abram. Tapi Abram dia oke-oke saja. Silakan kau jalan sudah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang pilihan yang kita pilih kelihatannya di luar itu wah manis, cantik, akan kita buat happy, akan buat kita bahagia. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita lihat di luar yang baik, yang manis, itu yang akan menjerumuskan kita. Pilihan yang dipilih Lot, pilihan sungai Yordan yang dipilih Lot itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Di ayat selanjutnya kita bisa baca di sana berbagai macam kejahatan ada di situ. Menyembah patung, kawin mengawin dan lain sebagainya, pesta pora, mabuk-mabukan ada di tempat itu. Dan apa yang dilihat oleh Lot, yang dilihat oleh matanya yang begitu nampaknya itu subur, pasti saya akan lebih kaya di tempat itu, saya akan bahagia di tempat itu. Ternyata apa yang dia dapatkan saudara-saudara, dari pilihan hidupnya yang salah. Apa yang terjadi endingnya saudara-saudara? Harta kekayaannya habis, istrinya pun meninggal, dan lebih ngeri lagi dia diperkosa oleh 2 anak perempuannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, marilah kita memilih bukan dengan mata kita, bukan. Mari kita memilih, kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang tentukan mana jalan yang harus kita tempuh. Kiri kah, kanan kah, kita berdoa dulu. Jangan sok, saya ini sarjana, saya punya saya punya
saya punya itu waktu saya kuliah itu sudah. Jadi saya kuasai semuanya itu. Jadi tetap saya pilih itu karena saya kuasai. Tidak seperti Abram. Melakukan segala sesuatu dengan mezbah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjut. Ayatnya yang ke-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat, berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus itu peduli. Bapa kita itu dia Bapa yang peduli. Dia sangat-sangat peduli dengan keadaan Abram pada waktu itu. Dan apa yang Abram terima ketika dia rendah hati, ketika dia bijaksana. Dia tidak mengutamakan harta benda, tidak. Dia mengutamakan itu kedamaian bersama dengan Lot. Dan apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupannya. Ayat 14 hingga ayat ke-17. Bapa memberkati dia sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Berbeda dengan Lot. Kita baca di ayat-ayat berikutnya. Lot itu hancur. Dan yang mendoakan Lot adalah Abram. Abram kembali walau sudah mendapatkan perlakuan daripada Lot, tetapi Abram terus mendoakan Lot ketika Sodom dan Gomora dihancurkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10, Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Luar biasa. Di ayatnya yang ketiga di situ pun Abram mendirikan mezbah. Di ayat terakhir Abram tetap mendirikan mezbah. Karena dia terlalu Bapa seorang yang percaya. Dia yang begitu bijaksana, begitu luar biasa. Dari pembacaan firman Tuhan kita tentang Abram, dia tetap mendirikan mezbah. Karena dia terlalu beriman dan percaya bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan kita andalkan, semuanya saudara-saudara akan sia-sia. Saudara-saudara, kita sekarang sudah ada di tangga keempat di 365 hari. Hidup penuh dengan kemisterian. Misteri, hidup penuh dengan misteri. Hingga itu Bapa, firman Tuhan kita pada saat ini mengajak saudara dan saya. Kita terus buat mezbah buat Tuhan. Bangun pagi-pagi kita angkat pujian, kita buat mezbah buat Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya sekarang kehidupan saya sudah bercukupan, lebih dari cukup. Terkadang kita lupa astaga bangun tidak lagi bangun mezbah. Satu ini hari lupa, besok lupa dan seterusnya kita akan lupa membuat mezbah. Buatlah selalu mezbah di dalam kehidupan kita. Dan ketika ada pergumulan, persoalan dengan orang lain atau dengan siapapun, belajarlah seperti Abram. Mencari pendamaian, bukan cari-cari akar-akar masalah, bukan. Dan biarlah kita mengalah, kita rendah hati, karena disitulah Allah melihat luar biasa anakku ini. Dan janjinya kita akan mendapati berkat dari satu tanda heran satu kepada satu tanda heran yang lain.
Jikalau kita terus, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan pendidikan kita, jangan mengandalkan harta kita, tapi kita terus mengandalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber segalanya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7, suara gembira nomor 29, karena cuaca baik terang, ayat 1 dan 2. Karena cuaca baik terang, terima kasih Bapa sorga, dan laut biru yang senang, terima kasih Bapa sorga. Karena bunga bagus sekalian, karena burung yang bernyanyian, dan bintang ribu-ribuan, terima kasih Bapa sorga. Karena makanan yang sedang, terima kasih Bapa sorga, dan buah yang kau beri tetap, terima kasih Bapa sorga. Karena berkat-berkat-Mu harian yang kuterima berkelimpahan, pun kalau tak kelihatan, terima kasih Bapa sorga. Karena setiamu teguh, terima kasih Bapa sorga. Karena kau berikan anak-Mu, terima kasih Bapa sorga. Yesus memeluk dengan kasih-Nya anak-anak yang kecil rendah, tetaplah Ia sobatnya, terima kasih Bapa sorga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat telah mengumpulkan persembahan syukur pada 4 kantong kolekte, 1 kotak program, 1 kotak diakonia, dan 1 kotak aksi 1000 YPK. Ada beberapa jemaat yang memberikan pengucapan syukur ulang tahun tanpa nama, pengucapan syukur persembahan syukur awal tahun, perpuluhan tanpa nama. Seluruh persembahan akan didoakan bersama-sama dengan doa syafaat. Terima kasih atas pemberian jemaat di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjaga kami seperti Engkau menjaga biji matamu, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat kasih dan setiamu yang terlalu besar di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Bapa menolong kami agar firman yang telah kami baca, kami telah dengarkan tadi, tidak lalu begitu saja, namun biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kami semua yang hadir saat ini. Hamba tidak tahu apa yang diam-diam jemaatmu sedang naikkan kepada Engkau, namun kami percaya Engkau Bapa yang maha mendengar. Engkau akan sendengkan telingamu mendengarkan setiap seru doa kami Bapa. Namun bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah Bapa memberkati persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Biarlah lewat persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang memberi persepuluhan dan juga memberi pengucapan syukur mereka. Bapa tahu siapa mereka, biarlah Bapa memberkati lumbung-lumbung mereka, memberkati pekerjaan mereka Bapa, agar lewatnya bisa mengalir saluran berkat dalam kehidupan keluarga mereka dan sesama. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa untuk para majelis yang telah melayani saat ini, kiranya Bapa memberkati istri mereka, memberkati suami mereka, memberkati anak-anak mereka. Dan Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Cornelis Waromi di masa pemulihan, Ibu Diana Masnandifu di masa pemulihan, Ibu Kisa Patra Simanjutak masa pemulihan, dan kami berdoa juga untuk Bapak Ibu lansia. Biarlah Bapa Engkau memberkati saudara-saudara kami di masa pemulihan mereka, obat-obatan atau makanan yang mereka minum. Biarlah Bapa sebelum masuk di dalam mulut mereka, Engkau rubah semuanya menjadi zat yang sangat luar biasa Bapa, agar lewatnya bisa lebih mempercepat proses penyembuhan daripada keluarga-keluarga kami ini. Dan saat ini kami berdoa untuk mama papa lansia saat ini Bapa, biarlah Bapa memberikan mereka kesehatan, biarlah sukacita damai sejahtera terus terasa di dalam kehidupan mereka, biarlah Bapa terus bersama-sama dengan mereka melihat keberadaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang baik. Banyak hal yang kami mau minta daripadamu, namun karena keterbatasan kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan kami akan menyempurnakan dengan doa Bapa kami, akan kami doakan bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi Suara Gembira 33 ayat 1, 2, dan 4, Perawan Awan Putih. Jemaat dipersilakan berdiri. Terbuka layarnya.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, disilakan saat teduh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jemaat diundang untuk berdiri. Sambil berjabat tangan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 189 ayat yang pertama.